Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad somadul ladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan taqtahli biha babarido wa taisir wa tagluqa biha ani babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliyawal nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir la haula wa la quwata illa billah. Kepada saudara-saudara dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusan kita, dicukupkan segala kebutuhan kita, dan selalu diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar membenahi diri agar lebih baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal hukum-hukumnya Allah yang sudah ditetapkan, agar kita tidak terjerumus ke tempat yang hina dan yang merugi di akhir hayat. Dalam kesempatan ini saya akan belajar tanda penundaan amal ibadah. Penundaan untuk beramal karena menanti waktu senggang adalah timbul dari hati yang bodoh. Adapun sifat hamba yang dungu adalah orang yang suka mempermainkan waktu dan bermain-main dengan waktu dengan cara menunda amal atau menomorduakan amal sehingga amal ibadah tertunda oleh waktu yang sempit, atau menghabiskan waktu untuk kepentingan lain sehingga waktu untuk beramal tertinggal. Orang yang beramal dengan menanti-nanti waktu senggang sama halnya dengan orang yang dipermainkan oleh waktu. Waktu berjalan terus, sedangkan waktu luang belum juga ada, sehingga amal pun belum dilaksanakan. Apalagi jika waktu beramal sangat kecil, sehingga peluang untuk beramal sudah tidak mencukupi. Menunda waktu beribadah disebabkan kesibukan pekerjaan yang bersifat duniawi. Kadang-kadang membuat orang kehabisan waktu untuk beribadah. Hal ini akan membawa akibat yang kurang baik bagi si hamba dalam mengembangkan dan memelihara ibadahnya. Ibadah yang tertunda tidak hanya merugikan seorang hamba, akan tetapi juga merusak amal itu sendiri karena tidak diamalkan tepat waktunya. Waktu manusia dikejar usianya. Apabila banyak waktu yang terbuang untuk urusan dan kesibukan duniawi, sudah tentu usia kita telah dihabiskan untuk kepentingan yang bukan ukhrawi. Usia bertambah sedangkan amal berkurang. Menghabiskan waktu untuk duniawi berarti mengurangi waktu untuk ukhrawi. Waktu bertambah dan usia manusia terus menyusut. Ketika usia manusia telah sampai kepada batas ketentuannya, maka waktu untuk beramal pun telah habis. Di saat maut telah datang menjemput seseorang hamba, sedang keinginan beramal masih dimiliki, tentu saja waktu yang sudah dibatasi itu sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk beramal karena dibatasi oleh maut. Oleh karena waktu yang ada pada manusia itu berpacu dengan usia, sedangkan usia itu diakhiri dengan maut, maka janganlah sampai orang hamba menunda-nunda waktu beramal karena kesibukan duniawi selalu menghabiskan waktu, sedangkan kehilangan waktu beramal ibadah berarti rugi dunia akhirat.
ingin memperoleh kenikmatan di dunia ini memang tak pernah habis dan tak pernah puas. Kesibukan satu akan diikuti kesibukan lainnya. Waktu yang kejar mengejar itu akan habis. Tidak terasa bagi manusia ketika telah sampai kepada batas, barulah manusia itu sadar. Sayang waktu beramal telah pudar. Jangan terlalu mengejar dunia, jangan pula meninggalkan akhirat. Dunia dan akhirat sama-sama dikejar, namun demikian yang harus dimenangkan dan dilebihkan adalah hidup akhirat. Sebab itulah tujuan manusia yang terakhir. Dunia yang dikejar kelak akan ditinggalkan, sedang akhirat dikejar karena sudah pasti kita akan menemuinya. Akhirat adalah tempat yang kekal bagi orang yang beriman. Di sana ia akan mendapatkan jernih payahnya selama hidup di dunia. Perlu juga diingat bahwasanya kebahagiaan manusia di akhirat kelak beruntung pula dengan cara hidupnya di dunia. Bagusnya kehidupan dunia seseorang secara islami menentukan pula hidup akhiratnya. Dalam mengatur waktu dalam kehidupan duniawi perlu diperhatikan hal-hal berikut. Utamakan kehidupan akhirat dan jadikan hidup di dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Dan jangan menunda waktu beramal. Berpaculah dengan waktu, karena apabila salah menggunakan waktu, maka waktu itu akan memenggal kita. Artinya berputus seseorang dengan waktu, terputus pula amal selanjutnya. Mengejar dunia tidak akan ada habisnya. Lepas satu datang pula yang lain. Amal yang tertunda karena habisnya waktu akan melemahkan semangat untuk menjalankan ibadah. Akibatnya hilang pula wujud kita sebagai hamba Allah yang wajib beribadah. Bergiatlah waktu beramal sebelum tibanya waktu ajal. Perketat waktu ibadah sebelum datang waktu berserah. Jangan menunda amal bakti sebelum datang waktu mati. Aturlah waktu untuk beramal agar kelak tidak menyesal. Kepada saudara-saudara dimanapun berada, hanya sekian dahulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan faedahnya. Apabila saya ada kekurangan, mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.